Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good morning everyone. Good morning class. Oke, hari ini pada hari Senin, di tanggal ini kita akan membahas tentang chapter 5. Nah, adapun dari judul dari chapter 5 ini yaitu Let's Visit Niagara Falls. Titel dari atau judul dari chapter 5 ini merupakan salah satu contoh dari materi yang akan saya bawakan. Nah, adapun dari tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam materi kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi. Nah, apa yang kita identifikasi yaitu yang pertama tentang definisi atau fungsi. Kemudian yang ingin kita identifikasi berikutnya yaitu tentang generic structure atau struktur yang kita gunakan. Kemudian yang ketiga itu tentang language features atau struktur bahasa yang terkandung dalam materi yang akan kita jelaskan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu tentang menjelaskan isi deskriptif lisan dan tulisan. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua ini kita ingin mengetahui seperti apa isi dari deskriptif lisan itu dan tulisan itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu tentang mendeskripsikan secara lisan dan tulisan tempat wisata. Nah, mendeskripsikan secara lisan dan tulisan tentang tempat wisata itu salah satu contoh dari tempat wisata yaitu Niagara Falls. Kemudian dari kesimpulan dari tiga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu ada pun jenis materi yang akan kita jelaskan yaitu tentang descriptive text. Nah, seperti apa sih itu descriptive text? Apa sih fungsi dari descriptive text itu? Serta tujuan seperti apa yang ingin kita capai. Kemudian, definition dari descriptive text. Descriptive text is a text that describes a particular person, place, or thing in detail. Nah, artinya itu descriptive text adalah teks yang menggambarkan dengan jelas sifat yang melekat pada sesuatu, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lain. Kemudian, purpose atau tujuan dari descriptive text ini. Nah, tujuan dari descriptive text ini yaitu to describe a characteristic for what? For thing, a place, a person, or animal atau hewan. Nah, tujuan dari descriptive text ini yaitu untuk menjelaskan kepada kita atau tujuan dari descriptive text ini untuk memberikan sebuah informasi dengan jelas mengenai objek yang akan kita deskripsikan atau objek yang akan kita gambarkan, baik itu objek yang tentang sebuah benda ataukah sebuah tempat ataukah seseorang atau hewan. Nah, misalnya saja seperti gambar itu, saya ingin mendeskripsikan tentang sebuah bola. Nah, bola itu bentuknya bundar. Bola itu bentuknya bundar, memiliki warna kuning serta biru tua, serta sifatnya memantul. Nah, itu contoh kecil mengenai bagaimana sih tentang descriptive text itu. Kita menggambarkan sebuah benda baik itu dari segi fungsinya, tujuannya, serta kegunaannya. Kemudian kita beralih kepada generic structure. Nah, generic structure itu ada dua. Yang pertama yaitu identification. Nah, apa sih itu identification? Identification it introduce of a person, place, animal, or object that will be described. Nah, artinya itu mengidentifikasi objek yang akan dideskripsikan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jalankan. Nah, identifikasi ini maksudnya kita memberikan gambaran secara umum mengenai benda yang akan kita jelaskan. Gambaran umumnya saja objek yang akan dibahas. Misalnya, saya memiliki sebuah buku.
Nah, buku ini bentuknya segi empat serta berwarna merah. Nah, itu salah satu gambaran umum mengenai identification. Nah, identifikasi ini umumnya atau khusus umumnya berada di paragraf pertama atau pendahuluan. Nah, kemudian generic structure yang kedua yaitu description. Nah, description it gives the detail to the object described like features, form, colors, or anything. Nah, generic structure yang kedua description. Deskripsi ini bisa jadi berada di paragraf kedua, ketiga, maupun seterusnya. Nah, adapun arti dari description ini yaitu memberikan gambaran detail tentang objek yang akan digambarkan. Nah, deskripsi ini merujuk kepada isi dari descriptive text yang akan kita bawakan. Maksudnya apa? Descriptive text ini atau intinya memuat ciri-ciri khusus yang dimiliki suatu objek. Ciri-ciri khusus dalam suatu objek. Misalnya, lanjutan tadi tentang identification, saya memiliki sebuah buku. Nah, deskripsinya buku itu isinya warna putih serta memiliki tulisan-tulisan yang aneh. Nah, itu salah satu contoh description text dari lanjutan dari identification. Nah, kemudian jenis structure yang ketiga yaitu conclusion. Conclusion itu maksudnya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa jadi berada di setiap akhir descriptive text atau menyimpulkan seluruh paragraf, baik itu paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Dia menyimpulkannya menjadi sebuah kalimat yang sederhana. Nah, ada penjelasan mengenai the conclusion yaitu summary of what has been described atau memberikan kesimpulan apa yang akan kita jelaskan atau apa yang akan kita gambarkan. Kemudian identifikasi yang ketiga yaitu language feature. Nah, language feature ini terdiri beberapa bagian. Yang pertama yaitu objek. Nah, sebelumnya seperti apa sih language features? Language feature itu maksudnya unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan apa yang kita masukkan dalam descriptive text itu. Nah, yang pertama yaitu objek. Nah, descriptive text itu tentu harus memiliki yang namanya sebuah objek. Baik itu objeknya manusia, hewan, ataukah sebuah tempat, dan lain-lain. Nah, memiliki objek yang spesifik yang hendak akan digambarkan. Objek itu harusnya secara spesifik dan jelas akan kita gambarkan. Misalnya contoh sebuah tempat. Nah, di Man 1, saya bersekolah di Man 1. Man 1 Parepare. Nah, Man 1 Parepare itu tempatnya sangat bersih serta berwarna hijau. Nah, itu contoh spesifik dari sebuah tempat yang akan kita gambarkan. Kemudian yaitu using adjective atau adverb. Banyak menggunakan adjective untuk menggambarkan sebuah objek. Maksudnya using adjective atau adverb itu adjective yaitu kata sifat serta adverb atau kata keterangan. Using adjective. Contohnya itu this book is small. Buku ini kecil. Ataukah I have friend. That friend is very kindness. Saya memiliki teman saya itu sangatlah baik. Itu using adjective atau kata sifat. Kemudian adverbnya, saya memiliki teman di dekat kamar saya. Kata keterangannya yaitu di dekat kamar saya. Kemudian language features yang terakhir yaitu using simple present tense. Nah, using simple present tense ini atau kata kerja pertama ini mungkin semuanya sudah tahu seperti apa itu simple present tense. Nah, simple present tense itu tentang aktivitas atau aksinya berlaku sekarang dan itu bersifat nyata atau fakta. Misalnya saja, nama saya Muhammad Akbar. Saya adalah seorang laki-laki. Itu
itu bersifat nyata atau fakta, serta berlaku atau aktivitasnya berlaku sekarang menggunakan am is are, kemudian kata kerja bentuk pertama verb one, kemudian memiliki sebuah objek. Simple present itu rumusnya tentu saja subject plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus objek, dan bisa juga ditambahkan plus adverb atau kata keterangan. Nah, mungkin seperti itu gambaran mengenai chapter 5 atau mengenai tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang descriptive text. Nah, seperti yang saya jelaskan, saya simpulkan sedikit bahwasanya descriptive text itu kita di sini tujuannya untuk menggambarkan suatu objek, yang akan kita jelaskan. Yang mana tujuannya itu untuk menginformasikan kepada seseorang mengenai objek yang telah kita gambarkan. Kemudian dari descriptive text ini memiliki tiga unsur kebahasaan. Yang pertama itu objek. Objeknya itu haruslah jelas, baik itu objeknya person atau orang, place tempat, benda atau thing, serta animal atau hewan, dan lain-lain. Kemudian menggunakan atau dominannya menggunakan kata kerja atau dominan menggunakan kata sifat serta kata keterangan. Kemudian yang terakhir menggunakan simple present tense atau berlaku sekarang atau aktivitasnya berlaku sekarang. Nah, mungkin seperti itu materi yang telah saya jelaskan. Kemudian adapun pertanyaan atau sanggahan yang ingin teman-teman atau adik-adik ingin berikan, silakan chat saya. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kata yang tidak jelas dari saya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.